Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh lama Tuhan kami tidak membangun ibadah sendiri karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Demikian juga karena banyak saudara-saudara kami, anggota jemaat GKI Gendung Indah yang terinfeksi COVID-19, termasuk hamba-Mu sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan bila pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali beribadah bersama-sama melalui ibadah yang kami bangun sendiri. Engkau memberkati bila sebentar firman Tuhan akan diberitakan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk membuka hati kami, telinga rohani kami, sehingga firman yang kami dengar sungguh tinggal tetap dalam hidup kami dan memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GKI Gendung Indah, mari bersama-sama pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dilandasi melalui Injil Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes, kita akan membaca mulai ayat yang ke-24 sampai dengan ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan dua judul perikop di sini. Yang pertama adalah bagian akhir dari orang banyak mencari Yesus, dan yang kedua adalah roti hidup. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?"
Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GKI Gendung Indah, Shalom. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa. Saya tidak menjumpai Bapak Ibu, entah melalui firman, entah melalui ibadah. Dan puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa kembali berjumpa meskipun melalui tayangan ini, ya, di tanggal 1 Agustus ini. Bu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya membawa sebuah kertas ini, ya. Saya ingin bertanya, sepertinya dulu saya pernah melakukannya. Sekarang mari kita ingat-ingat kembali dan coba Bapak Ibu Saudara memperhatikan ini. Ya, saya kelihatan, ya? Ya. Apa yang Ibu Bapak Saudara saksikan? Dia mati. Nah, barangkali ada Ibu Bapak Saudara, anak-anak juga yang menjawab, oh itu ada sebuah titik Pak David, atau sebuah lingkaran Pak David. Ya, tapi mungkin ada juga yang melihat itu sebuah kertas Pak David. Adakah yang menjawab, oh saya sedang melihat Pak David membawa kertas, di sana ada gambar lingkaran dan paling tengah ada sebuah titik hitam. Ada yang menjawab seperti itu secara lengkap. Tapi ada juga yang menjawab secara parsial atau secara sepotong-potong. Itu ada titik, itu ada lingkaran, itu ada kertas, itu ada Pak David, ya, tetapi tidak secara utuh. Tergantung sih apa yang menjadi fokus dari penglihatan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tema kita pada pagi hari ini juga sore hari ini adalah fokus, Bro. Ya, fokus, Bro. Dan sebetulnya nanti kita akan melihat apa seharusnya yang menjadi fokus kita di dalam kehidupan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dalam Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35 itu sebetulnya merupakan sambungan cerita dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, sesuatu yang sungguh luar biasa,
salah satu dari mukjizat Tuhan Yesus yang besar. Karena ada 5.000 orang yang kemudian bisa menikmati makanan pada saat yang sama. Dan sisanya ada berapa adik-adik? 12 keranjang, 12 bakul yang isinya adalah potongan-potongan ikan dan potongan-potongan roti. Luar biasa. Dan sebetulnya ini menjadi suatu daya tarik buat orang-orang yang belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Itulah sebabnya maka banyak orang yang kemudian mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan bersusah payah, dengan berlelah-lelah. Mereka berusaha menemukan Yesus. Dan itulah yang kita baca di sini. Tetapi Tuhan Yesus ingin meluruskan ini. Apa sih yang menjadi fokus mereka? Apa sih yang menjadi perhatian dan kebutuhan mereka? Orang-orang yang mencari Yesus ini. Sehingga kemudian percakapannya seolah tidak nyambung. Orang-orang banyak ini berkata, kapan engkau sampai di sini? Gitu ya. Atau mereka sebenarnya, Tuhan, Rabi, puji Tuhan kan bisa bertemu dengan engkau di sini. Tetapi bukannya senang. Tuhan Yesus malah mencoba kembali bertanya tentang apa sih yang menjadi alasan kalian mencari aku. Itu dalam pandangan Yesus dan pasti betul. Orang-orang ini mencari Yesus karena mereka ingin kembali mendapatkan mukjizatnya Tuhan. Sama seperti kemarin yang lalu-lalu itu mereka bisa makan tercukupi luar biasa. 5.000 orang terpenuhi kebutuhannya. Dan mereka ingin kembali merasakan itu. Bahkan barangkali lebih banyak ada orang-orang yang kemarin tidak ikut ingin membuktikan. Dan itulah yang justru menjadi kritikan dari Yesus. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Fokusnya adalah di mukjizatnya. Fokusnya adalah di kenyangnya itu. Dan mereka mencari itu. Mereka tidak mencari Yesus, tetapi mereka melihat, mencari berkatnya Yesus. Dan sesungguhnya kata Yesus, itu tidak akan pernah bisa memuaskan. Karena itu kata Yesus, seharusnya yang kamu cari bukan makanan yang bisa binasa, melainkan yang harus dicari adalah Dia yang memberikan itu. Ya. Dia yang memberikan itu adalah makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan hanya bisa diperoleh melalui siapa? Yesus. Karena itu seharusnya percayanya kepada Yesus. Carilah Yesus yang memberikan itu. Bukan cari makanannya, bukan cari mukjizatnya. Lihatlah roti hidupnya. Jangan roti duniawi. Karena apa? Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dan akulah itu. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jangan cari rotinya, berkatnya, tetapi cari Yesus. Ya, karena orang-orang ini sebetulnya ingin membandingkan juga Yesus. Lah, kau tuh siapa sih? Hebatan Musa lah. Musa memberikan roti dari surga mana. Tetapi tahu Bapak Ibu Saudara, meskipun orang-orang ini, orang-orang Israel, nenek moyang mereka makan roti mana dan mendapatkan mukjizat dari Tuhan, apakah mereka kemudian menjadi pribadi-pribadi yang percaya pada Tuhan? Sebentar kemudian mereka mengeluh lagi. Mereka tidak puas lagi karena yang dicari adalah yang hanya mereka butuhkan.
yang dicekel dalam siksa, dan mereka tidak akan pernah puas. Tuhan tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Tuhan tidak ingin menunjukkan, memberikan apa yang kamu butuhkan, aku kasih secara mukjizat. Tidak. Cari Yesus. Fokus bro. Fokus kepada siapa? Fokus kepada Yesus. Sama seperti gambar ini. Apa yang jadi fokusmu? Itu berbeda-beda. Tapi kertas ini tanpa saya pegang, tidak ada gunanya. Tetapi saya tanpa kertas itu juga tidak akan ada gunanya. Tapi yang paling penting apa? Dia yang menulis ini, dia yang menggambar ini, dia yang membuat ini, dia yang membawa ini. Tanpa dia yang membawa ini, menulis ini, tidak ada gunanya. Itu yang kertas biasa. Bahkan tanpa orang yang membuat kertas ini, tidak ada gunanya. Fokuslah kepada Dia yang punya itu. Dia yang membuat itu. Dia yang membawa itu. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah puas kalau kita mencari apa yang kita butuhkan. Tidak akan pernah puas. Saudara punya apa sekarang? Ketika saudara punya, saudara akan mencari lagi sesuatu yang lebih dari itu. Saudara punya masalah apa sekarang? Ketika masalah itu ditolong oleh Tuhan, saudara bisa melupakan lagi ketika ada masalah yang lain. Karena itu sekarang fokusnya bukan kepada apa yang kita butuhkan, apa yang jadi masalah kita. Tetapi fokusnya adalah kepada Dia yang mampu memberikan segala sesuatu kepada kita. Kepada Dia yang mampu menguatkan, menghibur, menolong kita. Apalagi di tengah pandemi ini, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada satu pertolongan pun yang bisa kita dapatkan kecuali di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang ini sudah benar mencari Yesus, tetapi yang mereka cari bukan Yesus. Jangan-jangan saya dan saudara mencari Yesus karena yang kita cari adalah apa yang kita butuhkan. Yang kita cari adalah masalah kita bisa diselesaikan, bukan mencari Yesus itu sendiri. Kalau kita bisa mengubah itu, fokus kita adalah menemukan Yesus, maka ketika tidak ada apapun yang bisa kita miliki, kita tidak khawatir karena kita sudah punya Yesus. Ketika ada pergumulan apapun yang kita alami, kita tidak lagi khawatir karena kita sudah punya Yesus. Dan kita percaya bahwa Yesus ini sanggup untuk menolong kita, sanggup untuk menghibur kita, sanggup memampukan kita. Kalau kita bergantung kepada benda, apalagi kita bergantung kepada manusia, maka kita akan kecewa. Tidak akan ada orang yang dipuaskan oleh harta benda di dunia ini atau oleh manusia secanggih apapun, sesayang apapun pada kita, karena mereka akan hilang. Pada waktunya mereka akan meninggalkan kita. Tapi satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah hilang, adalah siapa? Tuhan Yesus. Fokuslah engkau kepada Dia. Carilah Dia dan milikilah Dia lebih daripada apapun. Maka semua akan dipuaskan untuk dirimu. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, mencari Tuhan hanya karena kita merindukan Dia. Tuhan menolong kita, memenuhkan kita, sehingga kita semakin percaya, semakin berserah
dan bersandar kepadanya. Amin. Bapak, Saudara, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Kita berdoa untuk keadaan kita saat ini yang belum baik-baik amat. Masih ada pergumulan di antara ibu bapak saudara. Berkat-berkat Tuhan yang mungkin sekarang sedikit terhambat, apalagi di tengah-tengah PPKM. Masalah-masalah kehidupan yang mungkin masih menggumuli kehidupan saudara. Saudara perlu jalan keluar. Orang-orang yang kau kasihi meninggalkan engkau. Entahkah karena memang sudah waktunya pulang ke rumah Bapa, atau karena mereka sedang memiliki pergumulan masing-masing. Mari kita berdoa. Kita kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dari Tuhan, biarlah menjadi haknya Tuhan. Biarlah Dia yang mempersilahkan kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Dialah yang memampukan dan mencukupkan kita. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, di tengah-tengah pergumulan ini, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kemudian mengingatkan kami bahwa harta benda manusia, orang-orang terkasih kami, sesungguhnya bukanlah menjadi fokus dalam kehidupan kami. Karena hal itu tidak akan memuaskan, tidak akan pernah mencukupkan kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami, supaya kami kembali datang kepadamu, mencari Engkau karena kami memang ingin bertemu dengan Engkau. Karena kami ingin menjadi bagian dari kehidupan-Mu, dari karya dan rancangan-Mu. Sehingga ketika kami tidak punya apa-apa, kami tidak kecewa, karena kami memiliki Engkau. Ketika kami mengalami pergumulan, kami tidak takut, kami tidak cemas, karena kami bersama dengan Engkau. Ketika orang-orang yang kami kasihi meninggalkan kami tidak kehilangan, karena Engkau bersama dengan kami. Engkau adalah fokus kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk mensyukuri setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Anak-anak kami, istri kami, suami kami, adalah berkat yang Engkau berikan. Makanan, minuman, kecukupan, sandang, pangan adalah Engkau yang memberikan kepada kami. Syukur kami kepadamu untuk semua itu. Kekuatan, kesehatan, itu juga berasal dari Engkau. Ketika kami memiliki Engkau, apakah yang kurang dari kehidupan kami? Tolong kami untuk bersyukur atas semuanya itu. Seraya kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami dimampukan untuk menolong masyarakat. Sehingga di samping kesehatan masyarakat terjaga, kebutuhan sandang pangan papan mereka pun juga tercukupi. Tolong ya Tuhan. Bapak Jokowi dibantu para jajaran menteri, pejabat dari pusat sampai daerah. Mereka yang berwenang untuk penanggulangan COVID dan juga kesehatan masyarakat di tengah-tengah COVID ini. Mampukan mereka sehingga mereka menjadi saluran berkat. Demikian juga kami. Kami juga Engkau tolong menjadi saluran berkat, saluran kasih. Kami tidak melihat hanya kepada diri kami, tapi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kami. Ketika kami mampu, Kau tolong kami untuk berbagi buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, gereja Tuhan tetap senantiasa menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap karena COVID ini. Pelayanan mereka Engkau mampukan jadi berkat. Kayak bersyukur untuk gereja-gereja yang terbuka. Gedung-gedung bangunan gereja mereka dipersilakan untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk tempat pengobatan, untuk tempat vaksinasi dan sebagainya. Luar biasa. Biarlah semakin banyak gereja
yang kemudian dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Termasuk GKI Genuk Indah sesuai dengan skala kami masing-masing. Akhirnya ya Tuhan, kami berserah untuk setiap pergumulan anggota jemaat dalam pergumulan rumah tangga. Kau tolong berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan pemulihan, berikan kecukupan, berikan damai sejahtera. Doa-doa mereka Kau dengarkan. Sampai saat ini masih banyak saudara-saudara kami yang merindukan buah hati tengah keluarga kecil mereka. Engkau dengarkan Tuhan. Kerjaan, sekolah anak kami, Kau tolong. Supaya kami tetap terus berupaya dengan sungguh-sungguh. Meskipun bersekolah di rumah, anak-anak kami tetap bisa menikmati pendidikan. Di tengah keterbatasan, Engkau tolong kami untuk kuat dan tetap terus bertumbuh di dalam Engkau. Akhirnya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang kami aturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara-saudara dengan berbagai kelimpahan. Dan tentu saja, biar Tuhan juga bisa, saudara-saudara juga bisa berbagi, sehingga berkat yang sudah saudara terima bisa digunakan untuk pelebaran dan karya Tuhan yang semakin berkembang, terkhusus di jemaat di Genuk Indah, melalui persembahan-persembahan yang saudara berikan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya dalam hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu, untuk pertolongan-Mu kepada kami, bahkan untuk kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Kami ingin mengucapkan syukur kami, ungkapan syukur kami kepadamu melalui persembahan yang kami berikan hari ini. Mari Tuhan Kau sucikan, biarlah persembahan kami layak dipakai untuk pelayanan di Genuk Indah ini. Berkati majelis jemaat yang bertugas, biarlah mereka mengelola persembahan dengan takut akan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang telah memberikannya. Biarlah Tuhan tetap memelihara kami, memberkati setiap usaha yang kami lakukan, setiap pekerjaan kami, mungkin kami juga bersekolah, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, supaya saudara boleh melanjutkan kembali pekerjaan-pekerjaan saudara dan menerima berkat serta berbagi berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menguasai hati dan pikiranmu di dalam kehidupanmu sehari-hari, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Amin.